wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu Guru. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Ibu absen dulu. Siti Dina Barika, Hadir. Isna Nur Faida, Hadir. Wilda Fatihah Rahma, Hadir. Vera Ella Faiza, Hadir, Bu. Khairatun Nisa, Hadir, Bu. Dea Marisa, Hadir. Zaidan, Hadir. Abdul Najib, Hadir. Mahmud. Sekarang sudah diabsen semua hadir ya? Iya, Bu Guru. Masih ingat gak pelajaran kemarin siapa saja pahlawan nasional yang melawan penjajahan? Saya tahu, Bu Guru. Iya, apa aja? 1. Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 2 siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. 3. Sudirman. 4. Pangeran Diponegoro. 5. Imam Bonjol. 6. Kartini. 7. Cut Nyak Din. 8. Dewi Sartika. 9. Marta Kristina. Teihahu. Marta Kristina Teihahu. 10. Nyi Ageng Serang. Masih ada lagi? Sudah, Bu Guru. Iya, berarti 10 ini adalah pahlawan nasional yang dulu ketika penjajahan mereka yang melawan seorang penjajah ya. Iya, Bu Guru. Iya, kalian sudah tahu 10 pahlawan nasional karena kemarin sudah dijelaskan ya. Sekarang agar kalian semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Iya, Bu Guru. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Iya, masih semangat semua ya. Iya, Bu Guru. Sekarang pelajaran kita IPS tentang perjuangan masa penjajahan bangsa Belanda. Tujuan kita untuk belajar perjuangan masa penjajahan bangsa Belanda, bangsa Jepang itu agar kalian tahu dulu para pahlawan-pahlawan nasional atau melawan seorang bangsa Belanda yang menjajah Indonesia itu bagaimana aja ya. Oke. Indonesia yang dahulu disebut Nusantara merupakan suatu wilayah yang sangat subur dan banyak menghasilkan rempah-rempah.
waktu itu wilayah Nusantara dipimpin oleh raja-raja sebagai penguasa negara atau penguasa wilayah. Banyak pedagang baik dan dari wilayah Nusantara sendiri maupun dari bangsa lain. Dari sini paham? Paham Bu Guru. Jadi dulu itu Indonesia itu negara Nusantara yang kaya rempah-rempah. Maka dari itu bangsa Belanda dan bangsa Jepang dan bangsa yang lainnya itu menjajah bangsa Indonesia karena mereka ingin mencuri rempah-rempah yang ada di Indonesia. Pedagang Eropa yang datang pertama kali memasuki wilayah Nusantara adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Kedua bangsa ini bersaing untuk merebut daerah hasil rempah-rempah, dan daerah hasil rempah-rempah itu adalah negara kita, negara Indonesia. Lalu bangsa Spanyol tersebut tersingkir dan bangsa Portugis dan dapat menguasai daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Jadi, namun mereka kesini untuk merebut rempah-rempah yang ada di negara kita. Karena negara yang kaya rempah-rempah itu cuma negara kita. Namun, bangsa Indonesia dengan para raja dan penguasa daerah sebagai pemimpin tidak senang mengusir Portugis dari bumi Nusantara dengan bersenjata. Jadi bangsa Indonesia itu tidak suka kalau mereka mengusir bangsa Portugis yang dengan senjata, atau senjata itu maksudnya menjajah dan kayak bertarung itu ya. Perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu ada yang pertama perjuangan Pati Unus dari Demak menentang penjajahan Portugis. Pada tahun 1513. Dan yang kedua perjuangan Panglima Fathahilah dari Kerajaan Demak. Menentang pada tahun 1526 sampai 1527. Dan yang ketiga perjuangan Sultan
barulah dari kerajaan Ternate menentang tahun 1575. Dan yang keempat, perjuangan Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. Pada tahun 1607 sampai 1636. Ada apa aja? Baca. Yang pertama, perjuangan Pati Unus dari Demak menentang penjajahan Portugis tahun 1513. Dan yang kedua, perjuangan Panglima Fathahillah dari Kerajaan Demak menentang tahun 1526 sampai 1527. Dan yang ketiga ada perjuangan Sultan Barulah dari Kerajaan Ternate menantang tahun 1575. Dan yang keempat ada perjuangan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh tahun 1607 sampai 1636. Para pedagang dari negeri Belanda juga berduyun-duyun memasuki wilayah Nusantara. Maka terjadilah persaingan yang sangat ketat di antara pedagang kedua negara tersebut. Pada akhirnya, para pedagang dari Portugis tersingkir dan perbuatan kekuasaan di wilayah Nusantara secara lambat tapi pasti, Belanda mulai menancapkan kuku kekuasaannya untuk melakukan penjajahan Belanda terhadap Indonesia berlangsung kurang lebih 350 tahun. Jadi, bangsa Belanda menjajah Indonesia itu selama 350 tahun. Lama banget ya? Iya. Masa penjajahan Belanda. Kedatangan bangsa Belanda ke tanah Nusantara dimulai pada tahun 1596. Mereka ingin melakukan hubungan dagang dengan penduduk yang ada di wilayah Nusantara. Untuk pertama kalinya beberapa kapal Belanda singgah di pelabuhan Banten. Jadi, bangsa Belanda itu ke Indonesia itu pada tahun 1596. Dan untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda dan pedagang asing lainnya, khususnya Portugis dan Spanyol, maka para pedagang Belanda mendirikan VOC, Vereniging de Oost-Indische Compagnie, atau disebut dengan VOC, yaitu kongsi atau perserikan perdagangan Belanda yang ada di wilayah Nusantara. VOC didirikan pada tahun 1602 dan dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bernama Peter Both. Akan tetapi pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Kedatangan bangsa asing ke wilayah Nusantara pada awalnya disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia. Mereka semua datang dengan tujuan melakukan perniagaan, yaitu suatu beli rempah-rempah yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Akan tetapi karena keangkuhan dan keserakahan bangsa Eropa menerapkan sistem monopoli. Pada saat sistem ini diterapkan, mulailah ada reaksi dari rakyat Indonesia, apalagi setelah mereka menerapkan sistem kolonial. Rakyat Indonesia bukan saja beraktif tetapi juga mengadakan perlawanan bersenjata. Adapun pahlawan rakyat Indonesia dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Thomas Matuless. Thomas Matuless ini Patimura di Maluku. Rakyat Maluku telah lama mengalami pindahan dari bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda sejak abad ke-16.
Rakyat Maluku sadar betul apa makna penjajahan yang selama ini dialaminya, tetapi hebatnya penderitaan rakyat Maluku ketika masa pelayaran Honi. Rakyat Maluku semakin gelisah ketika adanya paksaan untuk menjadi serdadu Belanda yang akan dikirimkan ke Pulau Jawa. Kesabaran rakyat Maluku telah habis. Mereka pun segera berencana untuk melancarkan pahlawan pada tanggal 3 Mei 1517. Yang kedua ada Tuan Imam Bonjol. Tuan Imam Bonjol ini adalah pemimpin perang Padri tahun 1821 sampai 1837. Paham ya? Paham. Terus yang ketiga ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro semasa hidupnya bernama Ontowiryo, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono. Beliau mendapat pendidikan agama Islam, keprajuritan dan kepahlawanan, juga budi pekerti, cinta kepada sesama manusia, cinta bangsa dan cinta tanah air. Berkat pendidikan anak buyutnya, Pangeran Diponegoro menyadari benar bahwa kemerosotan bangsa dan negaranya adalah akibat adanya penjajahan Belanda. Alasan lain yang mendorong Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda sangatlah banyak. Dan yang keempat ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini mulai abad ke-17 Fok telah melakukan hubungan dagang dengan rakyat Banjarmasin. Dan yang kelima ada Perang Bali. Pada Perang Bali ini, Belanda ingin menghapus hukum tawan karang dan memaksa raja-raja Bali mengakui kedaulatan Belanda di Bali. Yang keenam ada perlawanan rakyat Aceh. Sejak terusan Swiss dibuka pada tahun 1869, kedudukan Aceh semakin penting baik dari segi strategi perang maupun untuk perdagangan. Lalu yang kedua masa pendudukan Jepang. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor dibom oleh tentara Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Terstede dan Starkenborg menyatakan perang terhadap Jepang. Bala tentara Jepang dengan cepat bergerak masuk ke wilayah Asia Tenggara untuk menghadapi serangan Jepang tersebut. Dibentuklah ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wavell dan bermarkas di Lembang, Bandung.
Kedatangan Jepang ke Indonesia oleh bangsa Indonesia mulai disambut dengan gembira sebagai bangsa pembebas penjajahan Belanda. Jadi adanya bangsa Jepang ke Indonesia, orang Indonesia itu menganggap bahwa orang Jepang itu penghapus penjajahan orang Belanda, karena waktu Jepang ke situ orang Belanda sudah pergi. Untuk membantu tentara Jepang dalam perang perlawanan sekutu, pemuda Indonesia dikerahkan menjadi pembantu prajurit dengan sebutan Heiho Gatot Mangkupraja, mengusulkan membentukkan peta pembela tanah air untuk menjaga keadaan Indonesia dari serangan musuh. Melalui perjuangan organisasi yang dibentuk oleh Jepang antara lain, yang pertama ada perjuangan dari Gerakan 3A yang dipimpin oleh Samsudin Esa tahun 1943. Dan yang kedua ada Putra, perjuangan Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh I.R. Soekarno, D.R.S. Moh Hatta, Diki Haji Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur tahun 1943. Dan yang ketiga ada perjuangan Peta Pembela Tanah Air tahun 1943. Terus melalui gerakan bawah tanah, yaitu perjuangan yang bertentangan dengan kehendak pemerintah Jepang, ada yang pertama itu ada perjuangan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin tahun 1943. Dan yang kedua ada perjuangan yang dipimpin oleh Sunan Syahrir tahun 1943 juga. Dan yang ketiga perjuangan yang dipimpin oleh Sukami. Yang keempat perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo SH tahun 1943 juga. Terus perjuangan yang dilakukan rakyat yaitu yang pertama perjuangan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil tahun 1942. Dan yang kedua perjuangan rakyat Kerampel Sindang Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Haji Hadrian tahun 1944. Dan yang ketiga ada perjuangan rakyat Sukamnah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Haji Zainal Mustafa tahun 1993. Dan yang keempat perjuangan rakyat Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi tanggal 14 Februari 1945. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Pak. Bu, kenapa kok yang dijajah itu negara Indonesia, nggak negara lain aja? Kenapa kok yang dijajah itu negara Indonesia, nggak negara lain aja ya? Kenapa mereka kok malah menjajah negara Indonesia, nggak negara lain aja? Karena di Indonesia itu kayak rempah-rempah. Jadi mereka ke Indonesia itu bertujuan untuk mencuri rempah-rempah dan merengut semua rempah-rempah itu. Tetapi mereka semua tidak berhasil dan akhirnya pada tahun 1945 Indonesia merdeka, bebas dari penjajah-penjajah. Paham? Paham, Bu Guru. Oke, kalau sudah paham, semua sudah paham. Sekarang kalian itu ya berbagi. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Iya, Bu Guru. Tujuannya dibagi menjadi 2 kelompok. Kalian diskusi bareng, belajar bareng tentang perjuangan masa penjajahan bangsa Belanda dan Jepang. Lalu besok pertemuan yang akan datang kalian presentasikan di depan satu kelompok. Bagi kelompok yang bagus dan benar besok akan dikasih hadiah. Paham? Paham, Bu Guru. Sekarang berhitung 1, 2, 1, 2. Nanti yang dapat nomor 1 itu kelompok 1 dan yang dapat nomor 2 itu kelompok 2. Ya mulai. 1, 2, 1, 2, 1.
2. Ya, yang dapat nomor 1 berkumpul dengan temannya yang dapat nomor 1 dan yang dapat nomor 2 berkumpul dengan temannya yang dapat nomor. Jadi kesimpulan dari perjuangan masa penjajahan dan bangsa Belanda Jepang itu, mereka menjajah bangsa Indonesia karena mereka ingin mencuri rempah-rempah. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang ini lagi ya, tapi kalian yang menjelaskan. Udah, kalau gitu kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun Alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Hairi, pelajaran pada siang hari ini jangan lupa di rumah belajar. Ya Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.